Bayangkan, saat dunia hanya bisa melihat penderitaan Palestina, alam justru turun tangan. Israel terbakar hebat, badai pasir menggulung tanahnya, dan pangkalan militer lumpuh. Apakah ini kebetulan atau balasan dari langit? Kalau kamu juga merasa ini bukan sekadar bencana biasa, jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel Tribun Senja. Karena disinilah kita buka mata dan bicara apa adanya. Langit di atas wilayah selatan Israel berubah menjadi merah menyala. Bukan karena senja yang indah, tapi karena badai debu dan kebakaran hebat yang melanda. Menurut laporan NGTV dan sejumlah media setempat, fenomena langit kemerahan ini disebabkan oleh kombinasi antara angin kencang, suhu ekstrim, dan badai pasir yang menyapu wilayah gurun, termasuk gurun Negev dan kota Beersheba. Angin gurun membawa debu dari wilayah selatan dan tengah Israel, menciptakan kondisi udara yang sangat berbahaya. Bahkan indeks kualitas udara, AQI, di beberapa wilayah mencapai level berbahaya, dan warga diminta tidak keluar rumah. Tak hanya debu, kebakaran yang meluas dalam beberapa hari terakhir ikut menambah buruk situasi. Akibat cuaca ekstrem ini, pemerintah Israel membatalkan upacara langsung untuk memperingati Hari Kemerdekaan ke-77. Sebagai gantinya, mereka hanya menyiarkan rekaman video upacara pembukaan yang sebelumnya sudah direkam. Media-media lokal menggambarkan kondisi ini sebagai darurat nasional, terutama karena kebakaran masih terus berkobar sejak sepekan lalu dan semakin tak terkendali. Kebakaran terjadi di lebih dari 30 titik di seluruh wilayah, termasuk perbukitan Yerusalem, kota Ashdod, hingga Beersheba. Beberapa pemukiman terpaksa dievakuasi. Jalan utama yang menghubungkan Tel Aviv dan Yerusalem bahkan ditutup total karena api mengancam area jalan raya. Parahnya lagi, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sampai harus meminta bantuan negara tetangga untuk membantu memadamkan kebakaran. Hal ini cukup jarang dilakukan, mengingat Israel biasanya mengandalkan sistem pertahanannya sendiri. Namun kondisi kali ini jauh di luar kendali. Sementara itu, suhu panas yang melampaui 40 derajat Celcius memperburuk situasi. Tim pemadam kebakaran kewalahan menghadapi api yang merambat cepat akibat angin kencang. Beberapa kendaraan terbakar, dan laporan korban jiwa maupun luka-luka mulai berdatangan dari sejumlah wilayah terdampak. Ironis memang, saat negara ini sibuk merayakan kemerdekaan, alam seolah memberikan peringatan keras. Israel yang selama ini dikenal kuat secara militer, kini justru dibungkam oleh alam. Entah ini hanya bencana alam biasa atau pertanda sesuatu yang lebih besar. Yang jelas, kondisi saat ini membuat dunia menoleh, melihat bahwa kekuatan sejati tak selalu berasal dari senjata atau politik, tapi dari kekuatan alam yang tak bisa dilawan. Saat dunia hanya mampu bersuara, tanpa kuasa menghentikan serangan demi serangan yang terus dilancarkan oleh Israel, dengan dukungan dari sekutu utamanya, Amerika Serikat, derita terus berulang. Blokade bantuan kemanusiaan tak kunjung dibuka, anak-anak di wilayah yang terkepung dibiarkan kelaparan, dan nyawa terus berguguran. Namun kini, alam seolah ikut berbicara. Dengan kekuatannya, ia menegur keras negara yang disebut-sebut bertanggung jawab atas berbagai tragedi kemanusiaan itu. Api besar melahap banyak wilayah di Israel. Dan belum cukup sampai di situ, badai pasir dahsyat menghantam wilayah selatan negara tersebut. Sebagai contoh, pemerintah Israel baru-baru ini menetapkan status darurat nasional. Setelah kondisi tak kunjung membaik, mereka akhirnya harus meminta bantuan dari dunia internasional, sebab upaya mereka sendiri tak mampu menahan laju kobaran api yang terus menyebar luas. Kebakaran di Israel pertama kali dilaporkan pada 23 April 2025, tepatnya di wilayah Beit Shemesh, dekat Yerusalem. Namun, alih-alih cepat dikendalikan, kebakaran justru menyebar dengan ganas. Penyebab utamanya adalah angin kencang dan vegetasi kering yang mudah terbakar. Pada 24 April, polisi Israel menutup jalur utama yang mengarah ke Yerusalem, dan 3 kota di sekitarnya dievakuasi demi keselamatan warga. Namun entah mengapa, upaya pemadaman tak kunjung berhasil. Justru, api terus meluas dari hari ke hari hingga mencapai puncaknya pada 1 Mei 2025. Media Israel, mengutip pernyataan dari Dinas Pemadam Kebakaran Nasional, menyebut peristiwa ini sebagai kebakaran terbesar dalam sejarah Israel modern.
Berbagai cuplikan video memperlihatkan dahsyatnya amukan api. Kendaraan militer terbakar, jalan raya macet karena kendaraan yang ditinggalkan pemiliknya, dan pasukan keamanan terlihat sibuk mengevakuasi warga. Api membakar habis pepohonan, rumah, hingga kawasan industri. Bahkan, laporan terbaru menunjukkan bahwa api kini mengarah ke wilayah Tel Aviv, jantung pemerintahan dan ekonomi Israel. Salah satu video yang beredar memperlihatkan api sudah mencapai kota Taibe dan Tekoa, wilayah timur Tel Aviv, memicu kepanikan massal. Kondisi ini mengungkap bahwa kebakaran kali ini bukan sekadar bencana biasa, tapi juga menguji kesiapan Israel dalam menghadapi bencana alam skala besar. Ketika kobaran api belum mampu dikendalikan, media lokal Israel kembali melaporkan kabar mengejutkan. Badai pasir kini telah mencapai salah satu pangkalan militer utama Israel di Gurun Negev. Sebuah rekaman video yang beredar di media sosial menunjukkan bagaimana para tentara kewalahan menghadapi angin kencang yang menyapu area pangkalan. Mereka tampak berjuang keras menutup gerbang pangkalan militer, namun angin begitu kuat hingga menyulitkan pergerakan. Laporan dari ahli meteorologi Israel turut memperkuat kondisi ini. Mereka mengeluarkan peringatan resmi terkait perakiraan cuaca ekstrem di wilayah selatan Israel. Disebutkan bahwa sepanjang siang, angin kencang akan terus bertiup, kabut asap pekat akan menyelimuti langit, dan badai pasir dipastikan akan melanda kawasan gurun dan sekitarnya. Ini semua berbarengan dengan gelombang panas yang diperkirakan mencapai puncaknya pada sore hari, dengan suhu yang melonjak antara 98 hingga 100 derajat Fahrenheit di sepanjang garis pantai, atau sekitar 37 hingga 38 derajat Celcius. Sementara itu, badai besar juga dilaporkan menghantam wilayah tepi barat, West Bank, baru-baru ini. Rekaman yang tersebar memperlihatkan suasana mencekam saat angin gurun menyapu permukiman dan jalanan. Kondisi ini tentu menambah beban di tengah situasi yang sudah sangat sulit akibat kebakaran yang belum padam. Laporan terbaru menyebutkan bahwa angin panas dan badai pasir kini bertiup dari arah Gurun Gita Avil, membawa debu dan panas ekstrem yang memperburuk situasi di Israel. Suhu yang tinggi, angin kencang, dan api yang belum padam menjadikan wilayah tersebut seperti onsen panas versi neraka di jantung Timur Tengah. Sebuah kombinasi bencana yang membuat banyak warga panik dan membuat pemerintah Israel kelimpungan. Bahkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan telah menghubungi beberapa negara sahabat untuk meminta bantuan. Namun pertanyaannya, negara mana yang benar-benar akan membantu Israel di tengah citra buruknya dalam konflik kemanusiaan yang sedang berlangsung? Mampukah bantuan datang tepat waktu, atau justru keadaan akan semakin memburuk? Laporan terbaru menyebut bahwa kebakaran hebat yang sudah berlangsung lebih dari 1 minggu di Israel saat ini tercatat sebagai salah satu yang terbesar dalam sejarah negara tersebut. Meski seluruh unit pemadam kebakaran telah dikerahkan, bahkan dibantu oleh tentara, pemerintah Israel masih terlihat kewalahan menangani kondisi ini. Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, menyebut situasi ini sebagai darurat nasional. Pemerintah Israel akhirnya menghubungi beberapa negara di kawasan Mediterania untuk meminta bantuan internasional demi memadamkan api yang terus menyebar luas. Beberapa negara telah memberikan respons. Italia menjadi yang terdepan, mengirimkan pesawat pemadam kebakaran. 3 pesawat dari Italia dan Makedonia tercatat mendarat di Israel pada 1 Mei 2025. Kroasia pun berkomitmen untuk membantu dengan pesawat pemadam kebakaran yang sedang dalam perjalanan menuju Israel. Spanyol juga turut serta, mengirimkan pesawat pemadam pada hari yang sama. Presiden Prancis Emmanuel Macron secara terbuka menyatakan kesiapannya untuk mengirimkan bantuan, termasuk armada pesawat dan dukungan logistik. Selain itu, negara-negara seperti Ukraina, Rumania, Makedonia Utara, dan Siprus juga mengirimkan pesawat pemadam khusus yang mampu menjatuhkan cairan penahan api dari udara. Permintaan bantuan ini dengan sendirinya menunjukkan betapa serius krisis yang sedang dihadapi Israel. Kondisi cuaca ekstrem dan hembusan angin kencang hanya memperburuk upaya pemadaman yang sudah berjalan lambat. Namun, bagi sebagian kalangan, muncul pertanyaan tajam. Mengapa negara-negara ini dengan cepat membantu Israel, namun begitu lamban ketika menyangkut bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina?
Bukankah penderitaan mereka juga nyata, bahkan telah berlangsung selama bertahun-tahun? Sementara itu, penyebab kebakaran di Israel sendiri belum bisa dipastikan secara akurat. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyebut bahwa insiden ini bukanlah perkara sederhana. Meski begitu, seperti biasa, Israel langsung bergerak dengan menangkap 18 orang yang dituduh terlibat dalam pembakaran. Sebagian besar berasal dari lingkungan Arab Palestina di Yerusalem Timur. Ironisnya, otoritas Israel sendiri mengatakan bahwa masih terlalu dini untuk menyimpulkan apakah kebakaran itu disengaja. Yang jelas, faktor utama yang memicu kebakaran ini adalah cuaca panas ekstrem, kekeringan yang sudah berlangsung lama, serta angin kencang. Laporan dari media Times of Israel dan CNN menyebutkan bahwa suhu tinggi dan angin dengan kecepatan antara 10 hingga 100 km per jam mempercepat penyebaran api, terutama di wilayah Mesilat Zion dan hutan Eshtaol. Melihat semua ini, tak sedikit yang meyakini bahwa bencana yang menimpa Israel bisa jadi merupakan peringatan dari alam. Negara tersebut dikenal dunia atas agresinya terhadap rakyat Palestina, terutama di jalur Gaza, yang kini telah hancur lebur dan memakan lebih dari 50.000 korban jiwa. Jumlah itu bahkan terus bertambah. Jadi, apakah badai api, gelombang panas, dan badai pasir yang kini melanda Israel hanyalah bencana alam biasa? Atau mungkin ini adalah bentuk peringatan dari semesta atas apa yang telah mereka lakukan? Pada akhirnya, kebakaran besar yang melanda wilayah Israel sejak 23 April 2025, disusul badai pasir dahsyat di bagian selatan, telah menjerumuskan negara tersebut ke dalam krisis yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Kobaran api yang terus mendekati Tel Aviv, diperparah dengan angin kencang dan debu tebal yang menyelimuti gurun Negev, menjadi simbol kuat bahwa alam pun kini seperti bersuara. Bagi banyak pihak, bencana beruntun ini bukan sekadar musibah biasa. Ini dipandang sebagai cerminan dari ketidakseimbangan yang lebih dalam, baik secara ekologis maupun moral, di tengah konflik panjang yang telah merenggut puluhan ribu nyawa warga sipil Palestina, khususnya di jalur Gaza. Saat dunia menyaksikan Israel sibuk meminta bantuan internasional untuk memadamkan api yang kian meluas, muncul pertanyaan besar yang menggugah nurani. Mengapa solidaritas dunia terlihat begitu cepat dan besar ketika Israel terkena musibah, namun nyaris bisu ketika anak-anak Palestina kelaparan, rumah-rumah dihancurkan, dan keluarga-keluarga musnah di bawah serangan bom? Alam memang tak berpihak, tapi ia menyampaikan pesan. Bencana ini menjadi pengingat keras bahwa setiap tindakan manusia, baik genosida, ketamakan, atau perusakan lingkungan, selalu membawa konsekuensi. Bahkan negara yang merasa kuat pun tidak kebal terhadap hukum semesta. Dan lihatlah ironi itu. Negara yang selama ini dikenal dengan kekuatan militernya, kini justru tidak berdaya menghadapi kobaran api dan amukan angin. Mereka mengerahkan militer bukan untuk berperang, tetapi untuk menyiramkan air. Mereka meminta bantuan internasional, bukan untuk memblokir roket, tapi untuk menahan bencana yang terus menjalar. Apakah ini pertanda bahwa kekuatan sejati tak selamanya ditentukan oleh senjata? Saat Israel berjuang melawan api dan pasir, dunia pun seharusnya diajak untuk merenung. Selama bertahun-tahun, rakyat Palestina hidup dalam ketakutan, blokade, dan kehancuran. Rumah mereka diratakan, sumber kehidupan mereka diputus, dan suara mereka dibungkam. Kini, ketika alam yang berbicara, seolah-olah ia menjadi perwakilan bagi semua jeritan yang tak pernah didengar. Jadi, pertanyaannya bukan hanya apakah Israel bisa memadamkan api dan menghalau badai, tapi lebih jauh dari itu. Apakah dunia akan tetap membiarkan ketidakadilan terus terjadi? Ataukah bencana ini akan menjadi cermin yang membuat kita semua sadar bahwa ketika kezaliman dibiarkan, semesta pun tak akan tinggal diam?